Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan video tutorial pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial membuat instalasi air bersih. Oke, untuk instalasi air bersih ini yang pertama kita harus tentukan ialah letak instalasi yang diperlukan. Pertama terdapat pompa, selanjutnya ada tangki atas, dan yang terakhir adalah instalasi ke setiap toilet atau water closet ataupun dengan shower seperti itu. Oke, langkah yang pertama yang harus kita siapkan ialah membuka aplikasi Revit. Oke, setelah berikut sudah ditampilkan ialah kita akan menentukan pompa dengan cara klik sistem. Oke, pada klik sistem kita mengklik plumbing picture. Jika belum ada, download pada link yang sudah disiapkan seperti itu dengan cara load family. Selanjutnya kita cari file yang sudah kita download sebelumnya seperti itu. Oke, jika sudah tampilan Katwin Impeller ya, Katwin Impeller ini kita klik open, maka kita pada ini kita menentukan K45 40T ya, 1i3 seperti ini. Lanjutnya kita klik OK. Oke, ditunggu sebentar untuk model upgrade-nya. Baik, jika sudah muncul bisa kita letakkan pada lantai 1 ya, di teras belakang. Oke, dengan memutar dengan klik sistem seperti ini. Oke, kita letakkan pada di sini. Baik, setelah kita letakkan di sini, selanjutnya kita escape pada keyboard kita. Baik, jika sudah, kita akan meletakkan tangki atap pada lantai 2. Caranya masih sama. Apabila belum mempunyai file tersebut, kita dapat download pada link yang sudah tersedia pada lembar kerja peserta didik. Seperti itu. Oke, selanjutnya model, komponen. Selanjutnya kita load family pada oke, kita dengan cara klik pada file yang sudah kita download. Oke, klik OK atau open. Dia akan loading sebentar. Selanjutnya kita akan meletakkan tangki atap pada di denah lantai 2 sebagai berikut. Jika sudah ditempatkan pada denah lantai 2, bisa kita pastikan atau kita rapikan ya terlebih dahulu untuk jarak antara tembok dan lainnya. Dikarenakan pipa keluar dan pipa masuknya berada dekat tembok, baiknya kita rotate dengan cara rotate. Selanjutnya kita klik pada bagian sini, dan kita rotate 280 derajat seperti ini. Oke, dia akan membalik secara otomatis seperti ini. Oke, baik, langkah selanjutnya kita akan mengeluarkan pipa pada tangki atap seperti ini. Oke, dengan cara kita membuat section ya, kita tarik sectionnya yang sudah ada untuk meletakkan atau memasang pipa tersebut seperti ini. Kita sedikit ini, jadi kita klik kanan, terus habis itu langsung go to view ya. Nah, di sini sudah terlihat, atau bisa kita melihatnya pada 3D seperti ini. Nah, lebih simpel lagi caranya. Oke, kita pakai posisi right, kanan. Nah, dari situ kita klik. Untuk pipa yang akan kita keluarkan ialah pipa yang di sebelah kanan ini, karena untuk menuju ke pompa. Tapi di situ kita Oke, jika sudah, kita klik untuk menuju keluar dengan posisi, jangan lupa right ya. Oke, jika sudah, dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Oke, kita dengan posisi top saja ya untuk mempermudah. Oke, kita tarik mundur untuk menyesuaikan. Untuk pipa ini kita menggunakan
pipa 40 mili ya. Oke, sebab kita tidak cukup, kita gunakan yang 40 untuk mempermudah. Setelah itu kita akan menggunakan posisi back atau di posisi dari belakang sebagai berikut untuk menurunkan pipa tersebut, atau bisa juga menggunakan rack kembali ya, seperti ini. Oke, kita dengan posisi F5. Oke, draw pipe. Tidak bisa kita menggunakan section 2 saja, atau jika tidak bisa kita menuju ke lantai 2, yaitu kita membuat section yang berada hadap ke kiri. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Lanjutnya kita draw pipe ke bawah. Oke, seperti ini, disesuaikan. Oke, kita ulang, kita draw pipe, selanjutnya kita sesuaikan. Oke, apabila tidak bisa, kita bisa mengulanginya kembali. Oke, cancel. Oke, bisa kita jauhkan terlebih dahulu ya. Nanti bisa kita mundurkan dengan cara klik pipa, dengan selanjutnya klik panah pada keyboard. Oke, baik. Oke, dia sudah di dalam pada ini ya, sudah di dalam pada dinding. Diusahakan masuk ke dalam dinding tersebut. Baik, jika sudah, kita kembali ke 3D. Selanjutnya kita bisa menggunakan pada view back ya. Oke, nah di sini kita lantai 0 sudah. Selanjutnya ini bisa kita sesuaikan ya untuk agar mepet ke ini. Nah, selanjutnya kita menggeser view atau section. Saja kita go to view ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan menaikkan pipa tersebut ke atas seperti ini, kurang lebih 200 mili ya. Oke, selanjutnya kita ubah pipa tersebut menjadi 40. Oke, jika sudah, nanti akan seperti ini hasilnya. Oke, lalu kita membuat pipa dari yang menuju ke PDAM atau ke bawah tanah seperti ini. Selanjutnya kita ke bawahkan saja terlebih dahulu seperti ini. Oke, selanjutnya kita pada lantai 1 view-nya sectionnya kita geser untuk meletakkan pipa menuju ke dinding. Nah, seperti ini jika sudah. Oke, kita turunkan kembali ya, seperti ini ya, kurang lebih. Selanjutnya kita akan draw pipe ke atas sedikit. Selanjutnya kita masuk ke dalam dinding. Jika sudah, kita seperti ini. Selanjutnya kita ke 3D, ke view back ya, seperti ini. Kita akan menggabungkan pipa ini dengan cara menggunakan ini ya, section. Oke, go to view. Oke, selanjutnya seperti ini. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk titik ini kita draw pipe saja. Sorry. Oke, selanjutnya kita tarik. Oke, kita sama ratakan. Oke, pada pipa dinding ini kita sesuaikan. Oke, jika sudah, kita sambungkan.
seperti ini ya. Cari sebentar. Oke, sorry, salah karena ini ada ini. Nah, kita bisa gabungkan seperti itu. Nah, jika sudah tergabung, maka akan seperti ini ya tampilannya. Oke, coba kita undo seperti ini. Nah, kita tarik. Nah, dia akan tergabung dengan sendirinya. Oke, tampilannya ialah sebagai berikut, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, baik, jika sudah tampilan seperti ini, selanjutnya kita akan meletakkan shower pada kamar mandi 3 atau di lantai 2 ya. Kita klik pada lantai 2. Selanjutnya caranya masih sama, yaitu sistem. Oke, setelah itu model, komponen. Selanjutnya kita load family ya. Jadi kita cari yang sudah kita download sebelumnya pada link yang sudah tertera di deskripsi seperti itu. Oke, loading sebentar. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita letakkan pada kamar mandi lantai 2. Kita klik arahnya menggunakan spasi seperti ini. Jika sudah, kita klik seperti ini pada dinding ya. Dipastikan menempel dinding, bukan di dalam dinding, seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan mengeluarkan pipa air bersih dari tangki atas menuju ke shower dan sebagainya, seperti itu. Oke, setelah diklik, bisa kita lihat, kita klik pipa pada sebelah kanan. Selanjutnya kita keluarkan pipanya. Selanjutnya bisa kita tarik ke sebelah kanan, seperti ini. Jika sudah, kita menggunakan set ya, atau view timeline. Baik, jika tampilannya sudah seperti ini, kita mundurkan terlebih dahulu pipa tersebut agar tidak terlalu jauh ya. Oke, untuk penyalurannya masih menggunakan pipa dengan diameter 40 mili, seperti itu. Bisa kita ganti. Jika tidak bisa, tidak apa-apa ya, karena seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita bisa lihat tampilan pada 3D ya. Jika pipa tersebut belum masuk, maka dari itu kita harus memasukkannya atau kita masukkan ke dalam dinding terlebih dahulu. Dengan cara kita bisa ke section, selanjutnya kita gambarkan kita membuat pipa menurun ya, karena untuk menuju ke dalam dinding seperti ini saja. Jika sudah, bisa kita ganti diameternya menjadi 40. Jika tidak bisa, tidak masalah, karena yang akan kita lakukan nanti adalah yang pipa yang menuju ke instalasi lainnya, seperti itu. Jika sudah seperti ini, oke, bisa kita tarik terlebih dahulu untuk memudahkan ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita rubah menjadi 40 mili seperti ini. Selanjutnya kita melanjutkan instalasi pada lantai 2, yaitu dengan cara klik drawback kembali. Selanjutnya kita akan menginput ke dalam dinding seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan frame ya. Oke, jika sudah, kita tarik seperti ini. Ini berada di tengah-tengah dinding, diusahakan. Oke, kita tarik kembali seperti ini, mengikuti as yang ada ya. Oke, selanjutnya seperti ini, dan berakhir mendekati dengan shower. Selanjutnya kita akan menggabungkan pipa tersebut dengan shower. Oke, selanjutnya perlu diperhatikan kembali ya pada ketinggian shower, itu kita bisa klik showernya. Oke, untuk elevation from di sebelah kiri ini diperhatikan. Oke, kan kita mulai dari angka 1000 ya teman-teman semua. Oke,
Oke, setelah itu apply. Nah, dia akan selanjutnya akan naik dengan sendirinya, karena untuk menyesuaikan dengan kita kebutuhan orang Indonesia yang dengan rata-rata tinggi sedemikian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyambungan pada shower. Seperti itu, kita klik kedua plumbing, selanjutnya kita tarik section, selanjutnya dia akan muncul seperti ini. Oke, kita bisa lihat kembali pada lantai 3 bagian top. Nah, kita sesuaikan dulu atau kita keluarkan dulu pipa air dingin atau biasa disebut pipa ini ya, pipa air biasa, seperti itu. Jika sudah, oke, kita bisa menggeser pipa utamanya. Oke, jika sudah, kita tarik seperti ini. Oke, jika kita majukan pipa utama dan kita tarik pipa, nah dia akan sambung dengan sendirinya seperti ini. Oke, nah ini setelah ini bisa kita sesuaikan untuk diameternya sebesar 40 mili ya. Oke, pada elbow-nya, pada crown kita berubah jadi 40. Oke, dia akan berubah semuanya dengan sendirinya. Lanjutnya ke section kita sesuaikan untuk agar di dalam plesteran atau di dalam dindingnya. Kita geser saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang shower pada lantai 1. Caranya kita klik lantai 1. Oke, setelah itu kita menuju ke kamar mandi 1 ya. Oke, di sebelah sini selanjutnya sama, klik sistem. Oke, plumbing fixture kita klik showernya. Selanjutnya kita klik spasi untuk merubah arah tersebut. Oke, kita bisa letakkan di sini. Oke, jika terlalu mepet bisa kita geser kembali. Sorry untuk penempatan pada shower tidak di sini, tapi melainkan di sebelah sini. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan menggabungkan pipa yang sudah ada. Baik, untuk selanjutnya kita tarik atau kita sesuaikan pipa yang sudah ada ya. Kita menggunakan pipa yang ini, yang pipa utama pada level lantai 1. Oke, caranya gini, kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya kita dry pipe. Oke, kita tarik saja seperti ini. Oke, jika sudah, nah seperti ini. Untuk yang pipa dari sini bisa kita sesuaikan kembali. Seperti ini caranya, kita klik lalu kita tekan mouse kiri dan kita sambungkan kepada pipa utamanya. Dia akan membentuk T ya, T, sambungan T seperti itu. Selanjutnya kita akan menggabungkan dengan shower seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Selanjutnya kita dry pipe, belok sedikit. Oke, selanjutnya kita tarik sampai dengan di sini karena nanti akan kita buat untuk instalasi air bersih pada sink ya. Oke, jika sudah, kita akan menyatukan pipa utama ini menuju ke instalasi shower seperti itu teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Jika sudah, bisa kita geser ataupun kita tarik ke atas ya untuk memudahkan kita dalam menyesuaikan sambungan T di sini seperti itu. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat pada tampilan 3D top.
Ya, ini adalah pipanya. Nah, oke, untuk memudahkan kita dalam melakukan penyambungan nanti, pipa yang utama tadi bisa kita geser terlebih dahulu sampai batas dinding seperti ini nih, masih ada batas dindingnya. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan pipa T dengan sambungan shower. Caranya ialah kita ke lantai 1 plumbing, selanjutnya kita membuat potongan atau section seperti ini. Jika sudah, kita sesuaikan. Selanjutnya kita klik kanan, go to view, maka di sini akan terlihat ya teman-teman untuk pipa tersebut seperti ini. Oke, jika sudah, maka dari itu kita akan mengeluarkan untuk langkah selanjutnya ya yang perlu diperhatikan ialah menaikkan atau elevation from ya, melalui dengan isi 1000, jangan lupa ya, pada setiap shower. Jadi akan naik dengan sendirinya seperti ini. Jika sudah, kita akan bisa melanjutkan pembuatan pipanya, draw pipe, kita menuju ke atas seperti ini. Karena terlalu pendek, kita bisa tarik terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pipa tersebut kita keluarkan. Setelah itu kita naikkan seperti ini terlebih dahulu untuk menyesuaikan pipa tersebut. Oke, jika sudah, kita arahkan sedikit ke kanan agar mepet ya dengan yang sambungan tersebut. Jika sudah, kita naikkan seperti ini. Oke, jika sudah, kita balik kembali ke lantai 1. Maka dari itu, untuk pipa ini tidak terlihat karena belum terdapat penyambungan T-nya seperti itu. Untuk mempermudah, kita bisa melakukan pembuatan potongan atau sectionnya seperti ini yang sudah ada. Oke, geser, go to view. Oke, maka ini akan memudahkan kita untuk membuat potongan seperti ini. Baik, jika sudah menurunkan ataupun membuat pipa seperti ini, baik, langkah kita selanjutnya adalah melihat pada tampilan 3D. Nah, di sini sudah terdapat pipa T ya, dan terlalu jauh pada pipa menuju ke shower. Oke, langkah yang perlu kita perhatikan ialah kita menggeser dengan view seperti ini. Oke, selanjutnya kita section 1. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, untuk pipa yang terlalu ke kiri, artinya tidak sejajar dengan pipa yang direncanakan untuk shower tersebut. Jika sudah seperti ini dan mepet, oke, langkah selanjutnya ialah menggabungkan pipa tersebut menuju ke pipa utama yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, bisa kita lihat di 3D apakah sudah tersambung. Jika belum, nah bisa kita lihat ya, di sini belum tersambung karena tidak sejajar seperti itu. Oke, bisa kita balik ke section 2. Maka yang perlu kita geser ialah pipa pada utama yang dari tangki atas seperti ini. Nah, jika sudah sejajar seperti ini, maka kita akan bisa melakukan penyambungan kembali. Oke. Jika belum bisa juga, kita akan hapus pipa yang dari shower tadi. Selanjutnya, oke, kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya, pipa tersebut akan kita pasangkan ke bawah terlebih dahulu, dan kita akan menggeser ke sebelah kiri terlebih dahulu untuk
menggabungkan pipa tersebut. Nah, seperti ini nanti untuk hasil pada penyambungan pipa. Nah, setelah itu bisa kita geser kembali untuk masuk ke dalam dinding seperti itu. Oke, baik, kita bisa lihat pada tampilan 3D seperti ini hasilnya ya. Jadi ada T pertama, kedua adalah kita sambungkan ke shower seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat pipa tersebut mengarah kepada sink. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan sink atau wastafel ya untuk menyalurkan pipa air bersih seperti itu. Oke, jika sudah, kita balik ke lantai 1. Selanjutnya bisa kita perhatikan. Nah, ini kita geser terlebih dahulu untuk memudahkan kita nantinya. Nah, di sini kita yang sudah kita buat tadi, langkah selanjutnya bisa kita klik kanan draw pipe karena sudah kita siapkan tadi pada sebelum memasang shower pada kamar mandi 1. Ini kita siapkan seperti ini dulu. Selanjutnya untuk pada wastafel atau sink kita keluarkan pipa air bersihnya seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah, oke, bisa kita gabungkan atau kita sambungkan seperti ini dengan cara seperti itu ya. Bisa kita ulangi lagi, klik kanan, klik kiri pada pipa, selanjutnya sambil ditahan klik kiri jari tunjuk mouse kita, arahkan pipa tersebut kepada wastafel sink ya. Jadi kita gabungkan, masih kita tahan, pas kita lepas dia akan gabung dengan sendirinya. Oke, untuk membuktikannya ialah dengan cara melakukan cek pada tampilan 3D seperti ini, dan pipa pada sink atau wastafel sudah terpasang dengan baik dan benar seperti itu. Oke, baik, berikut adalah hasil terakhir atau hasil akhir pada instalasi air bersih. Oke, bisa kita lihat, kita perhatikan terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kita lihat untuk instalasi mulai dari pompa, tangki atas hingga menuju ke shower dan juga sink atau wastafel. Berikut juga di lantai 1 dan lantai 2 seperti ini. Untuk langkah selanjutnya pada pengerjaan instalasi air bersih dan air kotor serta air bekas ialah menentukan volume dan kebutuhan pipanya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah mengeklik view, selanjutnya schedule. Habis itu kita klik schedule dan quantities. Selanjutnya kita cari pipe. Oke, kita klik pipe seperti ini. Selanjutnya kita klik pipe schedule. Selanjutnya oke. Setelah itu bisa kita cari sebagai berikut untuk melakukan insert schedule files in order. Ini adalah materi tambahan pada instalasi air bersih, air bekas dan air kotor yang perlu teman-teman perhatikan, dan untuk menambah pengetahuan teman-teman terkait kebutuhan volume pada pipa air seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa mengklik family and type. Selanjutnya ada size. Selanjutnya ada length. Oke, panjangnya, lebarnya. Baik, selanjutnya kita untuk pada bagian sorting kita pilih family and type, footer. Selanjutnya di sini ada size, length. Selanjutnya kita checklist grand total. Selanjutnya kita klik formatting, kita length menggunakan kalkulasi total. Selanjutnya bisa menggunakan size seperti ini. Untuk size-nya seperti ini saja. Jika sudah, kita klik OK, maka dia akan muncul tampilannya seperti ini.
Untuk mengubah link ini menjadi sentimeter, caranya klik di sini, terus selanjutnya klik format unit, selanjutnya checklistnya kita hilangkan menggunakan sentimeter saja ya, untuk mempermudah. Selanjutnya di sini ada sentimeter, 0 desimal dan tetap. Oke, selanjutnya klik OK. Di sini kan berubah seperti ini. Jika belum sesuai yang diinginkan, kita bisa klik lagi. Oke, setelah itu ialah muncul pipa schedule. Di sini terdapat kebutuhan dan volume pipa yang berada pada denah rumah sederhana seperti ini, dengan pipa type standar dengan kepanjangan 5.929 cm dan grand total 63 seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial instalasi air bersih. Ini sekaligus penutup pada pengerjaan instalasi air bersih dan air kotor pada video sebelum-sebelumnya. Oke, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah, dan apabila ada masukan bisa klik di kolom komentar seperti itu. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.